Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kalian bertemu dengan Bu Sofi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah dulu bersama. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan mudah dan bisa kalian pahami dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tak lupa di masa pandemi ini Bu Sofi mengingatkan kalian untuk terus menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan ketika setelah beraktivitas atau setelah memegang sesuatu. Kemudian pakailah masker ketika kalian ingin keluar dari rumah. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah masuk pada bab baru. Sebelumnya kita sudah pernah belajar teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, definisi teks cerita fantasi, apa sih itu? Definisi atau apa sih pengertian dari teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah karangan yang bersumber dari khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks cerita fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Nah, kemudian ada contoh cerita fantasi yang mendunia. Di sini Bu Sofi sudah punya 2 contoh ceritanya. Cerita-cerita ini banyak dikenal di dunia anak-anak karena cerita imajinasinya yang sangat menarik. Yang pertama ada Harry Potter. Harry Potter ini mengisahkan tentang dunia ajaib yang penuh dengan sihir. Berpusat pada tokoh utama, seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan sihir. Bersekolah di sekolah sihir hingga petualangan serunya di dunia yang penuh keajaiban. Itu fantasi ya. Kemudian contoh yang kedua ada Putri Duyung. Nah, mengisahkan tentang kehidupan putri cantik bertubuh setengah manusia dan ikan yang hidup di dalam lautan. Nah, kedua cerita tadi disebut cerita fantasi karena dalam ceritanya banyak hal-hal yang ada dalam imajinasi atau ceritanya bersumber dari khayalan, gitu ya. Kemudian setelah kita tadi lihat contohnya, sekarang kita baca teks cerita fantasi. Di sini ada teks cerita fantasi berjudul Witch dan Belimbing Ajaib. Witch, sang kurcaci penggali sumur, memiliki pohon belimbing ajaib di rumahnya. Buahnya berwarna-warni. Pohon belimbing ini merupakan pohon ajaib. Pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda, yang setiap warna memiliki khasiatnya sendiri. Buah merah cabang ibu jari yang berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit asma. Buah hijau cabang telunjuk berkhasiat menyembuhkan sakit perut. Buah kuning cabang jari tengah berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit mata. Dan buah putih cabang jari manis berkhasiat mempercantik wajah. Suatu hari, Witch menggali sumur di desa sebelah. Tiba-tiba, matanya terkena pecahan batu galian. Witch lalu mengambil belimbing kuning dari dalam tasnya, kemudian dimakannya. Ajaib, seketika itu juga, sakit mata Witch kembali pulih. Ketika hari mulai sore, Witch pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Witch bertemu seorang nenek yang sakit asma. Witch kasihan, kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada nenek itu. Setelah memakannya, seketika itu juga sembuhlah penyakit asmanya. Nenek itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Witch. Witch melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Witch dikenal sebagai kurcaci yang baik hati karena sering menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Kenapa Bu itu disebut teks cerita fantasi? Lihat saja di situ ada beberapa cerita yang bersumber dari khayalan atau imajinasi. Contohnya, Witch adalah seorang kurcaci. Kemudian ada pohon belimbing ajaib yang beberapa warna dari buahnya berbeda-beda bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.
kemudian ada ciri umum teks cerita fantasi. Ada 4 ya. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Contohnya bagaimana, Bu? Harry Potter dengan segera menaiki sapu terbangnya dan terbang dengan sangat cepat. Nah, kalau kalian lihat, di situ ada kalimat yang Bu Sofi garis bawahi, menaiki sapu terbangnya dan terbang dengan sangat cepat. Ada keajaiban di situ, yaitu seorang anak bernama Harry Potter bisa menaiki sapu terbang dan juga dia akhirnya terbang. Kemudian yang kedua ada ide cerita. Ide cerita dalam teks cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh kenyataan dan imajinasi. Maka teks cerita fantasi ini bersifat fiksi. Jadi kalau kalian menentukan satu ide mau menulis cerita fantasi tentang apa, imajinasimu, daya khayalmu tidak dibatasi. Kalian boleh berimajinasi semau kalian atau seluas kalian. Kemudian yang ketiga, ada tokohnya unik. Contohnya, Wit sang kurcaci menggali sumur memiliki pohon belimbing ajaib di rumahnya. Wit adalah tokoh dalam suatu cerita fantasi dan digambarkan sebagai seorang kurcaci. Tokohnya unik ya. Kemudian yang keempat, menggunakan berbagai latar. Latar dalam teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nanti kita bahas ya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan juga waktu. Kita lihat contohnya. Contoh penggunaan berbagai cerita latar waktu pada teks cerita fantasi. Ana sedang membersihkan gudang rumahnya sampai ia melihat sebuah kotak kayu usang penuh debu di sudut ruangan. Dibukanya kotak itu dan ia melihat kunci yang sudah mulai berkarat. Ia melihat ke samping kanan dan ditemukannya lemari dengan lubang kunci sama dengan kunci yang ia temukan. Ana pun mencoba membukanya dan betapa terkejutnya ia karena cahaya yang luar biasa terang menerpa matanya seketika. Ia membuka matanya dan sampailah ia ke sebuah negeri yang penuh salju putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada 2 kalimat yang Bu Sofi garis bawahi. Di paragraf pertama, Ana sedang membersihkan gudang di rumahnya. Berarti latar tempat atau latar tempatnya berada di rumah. Kemudian paragraf kedua, ke sebuah negeri yang penuh salju putih. Nah, merupakan latar tempat di suatu negeri. Berarti latar tempatnya berubah ya dalam satu cerita. Menarik ya? Nah, kemudian mari kita coba membaca sebuah cerita fantasi. Ini tugas untuk kalian. Bukalah buku paket bahasa Indonesia halaman 45 sampai 46. Di sana kalian akan temukan sebuah cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kemudian tugasmu cari 3 saja hal-hal menarik imajinasi yang bisa kalian temukan dalam bacaan tersebut. Nah, alur pengumpulan tugasnya, kerjakan tugas pada buku tugas bahasa Indonesia. Berilah keterangan nama lengkap, kelas dan juga nomor absen, wajib ya, karena menyesuaikan emailmu. Kemudian ambil foto dari pekerjaanmu tadi dan kirimkan pada kolom tugas Google Classroom. Ingat, kolom tugas, bukan kolom forum atau kolom komentar. Oke? Kemudian terima kasih, pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini Bu Sofi cukupkan. Semoga di pembelajaran selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan materi yang baru. Kita baca hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.